Webinar berlangsung. Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di prioritas di komunitas. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Halo? Jelas. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di hari Jumat yang berbahagia ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Ibu Rahma dari SMP Negeri 4 Keluang. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu, di hari ini saya juga calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengangkat materi tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Dari materi ini kita akan tahu bahwa materi tersebut bisa kita kembangkan, bisa kita laksanakan di sekolah. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu karena moderatornya sedang ada urusan dan saya juga salam kenal untuk seluruh guru yang sudah berkenan hadir di webinar Kombel sekolah kami ya, komunitas belajar sekolah kami. Nanti kita bisa sharing ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu juga memiliki Kombel, insya Allah kami semua akan mengikuti Kombel yang Bapak Ibu laksanakan. Di sini ya Bapak Ibu, setelah perkenalan, mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar-mandir. Saya ucapkan selamat datang kepada dan terima kasih yang berkenan hadir. Di sini di kesempatan webinar ini, Bapak Ibu, jika suara saya jelas, saya akan membuat dulu, kita akan bersama-sama membuat dulu kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Ya. Tepatnya kesepakatan webinar sebelum kita merujuk ke materi yang hari ini yang akan saya bagikan. Bapak Ibu yang saya hormati, guru-guru hebat, sebelum kita memulai webinar hari ini, ada satunya kita berdoa ya, lalu menghargai dan menghormati semua peserta webinar, lalu mengangkat tangan jika ada pertanyaan, saran, masukan, atau penguatan ya Bapak Ibu. Yang keempat, kita saling bekerja sama serta berkolaborasi. Yang kelima, berpartisipasi aktif. Yang keenam, ditutup dengan doa. Yang ketujuh, tidak lupa kita harus selalu semangat dan berbahagia. Adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Dari Ibu Husnul, Ibu Hil Susistita, dan Ibu Dede, adakah? Jika tidak ada, baiklah kita mulai dengan berdoa. Kita mulai dengan berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Karena ini hari Jumat ya Bapak Ibu. Di sini hanya ibu-ibu, mungkin bapak-bapaknya sedang sholat. Saya akan membagikan
materi yang saya angkat tentang budaya positif. Di sini ya Bapak Ibu, Ibu-ibu, jika nanti akan ada sertifikat yang didapat ketika mengikuti webinar tersebut. Dan saya akan membagikan tentang budaya positif ini. Ini budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kami ya Bapak Ibu. Di sini biasanya namanya sekolah, ya di sekolahan kami biasanya kami membudayakan bersalaman, saling bertegur sapa dengan setiap guru dan juga dengan peserta didik. Jadi membina keharmonisan di lingkungan sekolah kami. Itulah budaya positif yang kami laksanakan di sekolah, khususnya di SMP Negeri 4 Keluang ini. Ibu-ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tentang disiplin positif, keyakinan kelas. Bentar ya Ibu ya. Ini disiplin positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, motivasi hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ini biasanya ada di sekolahan kita, disiplin positif, misalnya kita dalam manajemen waktu. Ketika kita menjadi contoh, role model untuk siswa kita, untuk tepat waktu, maka maka siswa akan mengikuti. Nah, disitulah budaya positif yang kita kembangkan. Nah, di sini disiplin positif. Lanjut ya, saya mempunyai pertanyaan pemantik di sini tentang budaya positif. Saya yakin di sekolahan Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan budaya positif. Hanya saja apa yang sudah kita dapatkan dari hari ini semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi tambahan ide atau masukan agar bisa kita laksanakan di sekolah kita. Ini ya Bapak Ibu, silakan pertanyaan pemantik di sini, apa itu budaya positif? Adakah yang bersedia menjawab? Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab tentang apakah itu pengertian dari budaya positif. Ada yang mau menjawab? Jika mau menjawab, silakan raise hand-nya, Bapak Ibu. Bagaimana? Adakah yang ingin menjawab, Bu? Budaya positif. Jadi sudah tadi kita saling tahu ya bahwa budaya positif itu adalah budaya yang namanya positif itu baik yang kita kembangkan di sekolah kita. Misal dari SMP Negeri 4 tadi kami mengembangkan saling bersalaman, saling bertegur sapa, saling mengucap salam saat mau datang ke sekolah dan mau pulang ke sekolah. Bukan hanya dengan rekan sejawat tapi juga dengan siswa. Jadi itu merupakan kebiasaan baik yang kami laksanakan di sekolah kami. Ada ya, di sini saya lihat ada sekolah lain juga, Ibu. Silakan mengangkat tangan, ada ya, Ibu Husnul Basria, Ibu Anisatun. Di sini, silakan Bu. Baik ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Jika tidak ada, di sini sudah ya Bapak Ibu. Di sini sudah
dijelaskan bahwa mengapa. Nah, mengapa kita perlu menerapkan budaya positif pada diri dan lingkungan? Ya, tentu saja budaya yang positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya menjadi karakter sekolah kita. Misalnya tadi, manajemen waktunya yang baik, budaya positif yang kita terapkan akan menimbulkan nilai-nilai yang baik juga. Misal kita menerapkan dengan siswa Kodenya kamu juga nih ya. untuk piket datang lebih awal. Nah, maka itu akan menjadi kebiasaan baik bagi siswa. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu, slide berikutnya. Di sini tentang budaya positif. Iya. Jadi budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, karena dia akan berpengaruh bagi yang lainnya. Ketika budaya positif itu sudah menjadi kebiasaan, maka itu sudah menjadi hal yang lumrah, yang tidak aneh lagi di sekolah yang kita terapkan. Di sini budaya positif, lingkungan positif ketika sudah menjadi budaya, hal-hal yang baik itu maka berefek berpengaruh kepada lingkungan sekolah kita. Dan keyakinan kelas yang kita buat biasanya dengan siswa. Tadi kita sudah membuat keyakinan webinar secara bersama-sama. Ya, doa, menghormati, saling menghargai, berpartisipasi positif. Nah, di sini kita juga akan lanjut ke keyakinan kelas slide-nya. Silakan ya Bapak Ibu, ketika kita menjadi guru itu boleh saja ya kita membuat keyakinan kelas yang ditempel di kelas dengan izin wali kelas. Boleh kita tempel keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jika kita adalah guru mata pelajaran, seperti saya ya, bahasa Inggris, boleh kita tempel walaupun saya bukan wali kelas, kita tempelkan ke kelas 7 misalnya, 71. Pelajaran mata pelajaran PPKN, boleh kita tempelkan ketika kita masuk di jam pelajaran kita, Ibu-ibu, kita mematuhi apa kesepakatan kelas yang telah kita bikin itu tadi. Boleh, jadi saya juga masih belajar kemarin dan saya bertanya kepada instruktur saya karena saya calon guru penggerak angkatan 11, ternyata boleh bukan hanya wali kelas yang menempelkan kesepakatan kelas kita juga guru mata pelajaran boleh menempelkan kesepakatan yang kita bikin dengan siswa, yang kita sepakati bersama siswa. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana? Ada sanggahan atau kita lanjut? Lanjut, Bu. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan ya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Masih. Semoga masih semangat. Nah, di sini lanjut ya ke keyakinan kelas. Jadi itu ya Bapak Ibu, semoga menjadi inspirasi. Silakan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Misal tidak boleh mengerjakan pelajaran lain ketika pelajaran kita. Itu sudah. Jadi sanksinya apa? Apa siswa disuruh mengambil sampah 5 sampah. Nah, itu kan efeknya bagus untuk sekolah, untuk kelas. Jadi untuk kebersihan. Silakan Bapak Ibu membuat peraturan sendiri bersama siswa, tapi disepakati oleh siswa. Misal ke WC, nah hanya 1 kali, tidak boleh lebih dari 3 kali. Boleh ya. Jadi kita merdeka ya Bapak Ibu, merdeka dalam artian membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Jadi siswa, pembelajaran kita juga berpihak kepada siswa. Siswa boleh memberikan ide atau saran kepada kita, memberikan saran kepada kita bagaimana Bu ini jika nomor 4 bagaimana anak-anak keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat ini bagaimana nomor 4 apa yang pertama doa yang kedua harus menggunakan seragam sesuai dengan harinya boleh bebas ya Bapak Ibu ya
Kita lanjut slide berikutnya. Jadi sebagai guru ini kita mempunyai 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Kita mempunyai 1 penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Posisi yang paling baik itu ibu-ibu kita harus bisa sebagai manajer. Disitulah kita disarankan untuk bisa menjadi manajer, bukan sebagai pemberi rasa bersalah. Misalnya penghukum juga tidak boleh. Siswa terlambat kita harus tahu dulu ibu-ibu latar belakangnya, karena siswa-siswa kita ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang ekonomi yang berbeda. Mereka tidak sama karena majemuk ya, berbeda-beda. Misal kita ada suatu kejadian, kenapa siswa itu datang terlambat. Setelah kita observasi, kita lihat latar belakangnya, ternyata siswa ini harus berjualan dulu malam-malam. Nah, makanya menyebabkan siswa ini kesiangan, Bapak Ibu. Maka kita tidak boleh langsung menghukum, lari nak 10 keliling. Tidak boleh. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, guru sudah tidak boleh lagi menjadi penghukum. Ya, karena biasanya siswa yang sudah mempunyai latar belakang berbeda itu orang tuanya bercerai, ada orang tuanya bercerai, tinggal dengan neneknya. Kita lihat di rumah dia sudah dimarah, di sekolah dihukum. Akhirnya kita sebagai pendidik, penuntun, akhirnya siswa itu tidak mau lagi sekolah karena beratnya tekanan dari sekolah ya. Itu yang saya dapatkan ya Bapak Ibu, semoga menjadi inspirasi bahwa guru itu sudah tidak dibolehkan lagi. Kita harus menanamkan diri bahwa kita sudah tidak boleh lagi menjadi penghukum. Jadi kita harus lihat dulu latar belakangnya, ekonominya, keluarganya kita, karena di sini sudah tidak menutup kemungkinan siswa-siswa yang kita ajar itu berbeda-beda, baik dari ekonomi, baik dari silsilah keluarga, karena di lingkungan kami ini juga banyak yang mengalami anak-anak broken home. Nah, di situ juga kami menerapkan di situ, melihat latar belakang dari keluarganya. Itu ya Ibu ya. Bagaimana Bu? Kita lanjut slide-nya. Lanjut, Bu. Kita lihat dulu ya sebentar. Manajer. Nah, manajer ini yang paling baik ya. Kalau sebagai teman, kalau sebagai manajer ini kita sudah bisa posisi yang paling baik. Ketika kita menjadi pembuat merasa bersalah, siswa merasa bersalah. Jadi artinya rasa bersalah itu mereka mendapatkan tekanan. Masih semangat ibu-ibu? Ngantuk, ada yang menguap ya? Masih. Semoga masih semangat karena hari ini hari Jumat ya ibu-ibu. Saya melihat jamnya, memang jamnya kita pulang dari sekolah. Di sini pulang sekolah kita lanjutkan dengan tetap mencari ilmu, mencari informasi. Semoga menjadi wadah untuk kita saling berkomunikasi, berkolaborasi setelah ini. Ini Kombel, kelompok belajar dari SMP Negeri 4 Keluang. Nama saya tadi sudah saya jelaskan ya, nama saya Ibu Rahma yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Salam kenal Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Ini selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ya, kita sebagai guru ini sekarang dihadapkan dengan kemajuan zaman yang berbeda-beda. Anak disesuaikan, harus kita didik sesuai dengan kodratnya. Bagaimana itu sesuai dengan kodratnya? Jadi anak-anak yang
anak-anak yang masih umur SD tidak bisa kita paksakan untuk mengerjakan pembelajaran SMP. Sekarang kita berikan mereka kebebasan untuk memberikan saran di sekolah, memberikan ide mereka agar mereka tidak malu, tidak merasa terbebani di sekolah. Disitulah kita sebagai guru di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu sudah saya jelaskan ya ibu-ibu, mereka itu spontan, jadi langsung, secara langsung. Kamu terlambat, kamu berlari 10 keliling lapangan, kamu tidak bolos, nah, kamu bolos 3 hari. Tanpa kita tahu alasannya, langsung kita beri hukuman, kamu silakan bersihkan WC sampai pulang. Nah, itu termasuk hukuman. Hukuman itu berbeda dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi, kita menanyakan dulu dengan siswa, bagaimana? Kamu bisa tidak? Bagaimana ini hukuman ini kamu, bukan hukuman ya, bagaimana kesepakatan agar dia tidak mengulangi lagi kesalahan dia. Itu tujuan ibu-ibu, tujuan guru-guru, bapak ibu itu baik ya. Kita ini profesi yang mulia, mendidik, karena semoga menjadi amal jariah kita, karena sangat luar biasa. Anak-anak yang sekarang juga mereka luar biasa, kita ditekankan untuk pendidikan moral, ya kita juga ditekankan untuk bisa mendidik anak dengan sabar, menekan emosi kita bagaimana sesuai dengan apa yang sudah kemajuan zaman ini berkembang. Kalau dulu kan kita marah, orang tua langsung berpihak kepada gurunya. Kamu yang harusnya memotong rambut. Nah, sekarang sudah banyak kejadian ya Bapak Ibu, terjadi bahwa langsung orang tua langsung menyalahkan guru. Orang tua langsung menyalahkan guru, manakala anak itu diberi konsekuensi. Misalnya kita ya sudah memberikan sama anak, nak kalian harus potong rambut misalnya. Nah, siswa itu tidak mau potong rambut. Akhirnya setelah 1 minggu kita beri waktu, mereka masih tidak potong rambut, akhirnya guru mengambil tindakan dengan memotong rambut sedikit dulu, lalu dipotong lagi. Orang tua tidak senang. Nah, itulah tantangan bagi kita di era modern zaman sekarang ini ya Bapak Ibu, gimana kita dituntut untuk terus mengembangkan diri. Nah, salah satunya dengan ini saya sangat apresiasi, berterima kasih kepada yang sudah hadir di sini, yang sudah ikut webinar ini. Insya Allah webinar ini Bapak Ibu berlangsung hanya 40 menit Ibu-Ibu. Gimana? Silakan yang saya lihat ada dari sekolah lain, terima kasih ya, nanti kita bisa saling bertukar informasi. Saya juga nanti menunggu undangan mungkin dari Bapak Ibu yang mempunyai kombel webinar. Nah, webinar kita bisa saling ikut ya, tinggal promosikan saja di WA. Kami insya Allah siap untuk ikut. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh langsung spontan. Cari dulu latar belakang siswa melakukan kesalahannya. Karena biasanya peserta didik yang melakukan kesalahan itu melakukan hal-hal yang melanggar peraturan atau keyakinan atau peraturan ke sekolah. Mereka ada dasarnya, ada alasannya. Nanti kita ke segmen selanjutnya itu ada alasannya. Di sini saya lihatkan di sini sudah ya, jadi kita tidak boleh menjadi penghukum. Nah, konsekuensi ini siswa, silakan siswa memberi pendapatnya. Misal jika kalian terlambat, kalian harus, nah tanya dulu kenapa, mengapa terlambat. Alasannya yang dibuat-buat, alasannya itu nanti ketahuan. Karena kita sebagai guru ini pasti sudah berpengalaman dan tahu siswa yang memang benar-benar berkata benar dan yang tidak berkata benar. Nah, kita yang harus mendidik karakter siswa.
bisa mendidik selain orang tua, tugas kita di sekolah juga mendidik karakter siswa. Itu tadi dengan budaya positif kita bisa lihat siswa yang datangnya tepat waktu. Kita lihat siswa yang tidak masuk sekolah, siswa yang tidak taat dengan peraturan seragam. Misal pakai baju putih biru, dia pakai baju batik. Putih biru, dia pakai baju olahraga. Padahal bukan jamnya. Lanjut ya ibu-ibu ya. Lanjut. Kita lanjutkan di sini. Setelah ini ya syaratnya tadi sebagai kita tidak boleh menjadi penghukum. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat siswa yang mau minggat ini ya, sekolahnya yang punya pagar, mereka Terus. berusaha untuk minggat berjamaah ini. Ada 6 siswa yang saling bantu untuk minggat saat pelajaran sekolah. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kembali lagi peran kita sebagai pendidik. Nah, kita ini sebagai pendidik yang tugasnya itu terlihat mudah tapi berat ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah mempunyai pengalaman masing-masing di dunia pendidikan ini bagaimana menghadapi siswa, bagaimana kita melihat latar belakang siswa. Di sini lihatlah ya Bapak Ibu ya, ini biasa. Kalau sekolah berpagar, mereka sudah dikasih pagar, masih saja menaiki pagar dan berusaha untuk kabur dari sekolah. Ini banyak tugasnya bukan hanya kita sebagai guru, kita berperan aktif semua dari security, dari satpam, dari kepala sekolah, dari guru BK. Kita harus saling berkolaborasi karena tidak bisa kita selesaikan dengan satu orang saja, apalagi guru mata pelajaran harus dengan wali kelas, harus dengan guru BK, kita tingkatkan lagi ke satpam, kita tingkatkan lagi ke kepala sekolah. Agar apa? Agar siswa merasa bertanggung jawab dan mereka tahu salah mereka, tidak diulangi lagi. Ini ya contohnya ke pelanggaran di sekolah. Biasanya ini siswa-siswa yang besar ini sudah besar. Kalau SD ya mungkin ada ya yang sudah bisa minggat-minggat itu mungkin ada satu dua. Tapi kebiasaan untuk minggat ini manjat-manjat pagar ini biasanya sudah dilaksanakan oleh siswa-siswa yang besar. Bagaimana kita menanggapinya ya kita tanya dulu, kita panggil dulu satu-satu siswa yang terlibat dalam kesalahan yang mereka buat ini. Baik Bapak Ibu, ini kepala sekolah kami sudah bergabung. Terima kasih Pak Gani, mungkin sholat Jumat. Ibu Wahyuni, terima kasih. Yang lainnya juga dari sekolahan lain, saya sangat apresiasi Ibu Dede, Ibu Ida, Ibu Matematika Rin ini, Ibu Wahyuni. Semuanya terima kasih sudah berkenan hadir. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, di sini. Di sini ya Bapak Ibu, kita lihat ya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi Bapak Ibu setelah kita telaah bahwa siswa itu melanggar peraturan karena mereka adanya motivasi. Biasanya siswa yang tadi digambar ini tadi mungkin motivasinya ingin kesenangan ya. Di sini kesenangan ya Ibu, akuntansi diri. Nah, ya, mereka ingin mengembangkan diri, pencapaian status, tanggung jawab, penghargaan sosial, rasa aman, dan fisiologis. Adakah yang mau memberi saran, pendapat, bagaimana dengan gambar ini? Apa yang menjadi motivasi mereka? Motivasi siswa.
dalam melaksanakan untuk kabur dari Guru sekolah. tidak berada di kelas. Apa Bu? Siti Halimah, silakan Bu. Guru tidak ada di kelas. Guru tidak ada di kelas. Ya, bisa jadi ya Ibu-ibu ya, ini pengalaman pribadi ya. Ibu Siti Halimah, terima kasih. Adakah yang ingin memberi lagi? Ibu Ida? Rumah sakit deh. Nah, ya itu karena dia udah praktek Nah, galak, dia makan situ. apa Baik ya, kita lanjut berikutnya. Mungkin lah, guru tidak ada di kelas atau mereka Lupa ditagih uang kas, Bu. Hah? makan aja Apa Ibu Dede? Ditagih uang kas. Ditagih uang Lagi uang kas. kas, jadi kabur. Kabur. Ibu Ida? Aryani? Silakan Bu Ida. Baik ya, kita lanjut berikutnya ya. Jadi macam-macam ya alasan siswa itu, artinya jika tidak eh, guru tidak ada di kelas, pastinya mereka ingin adanya kesenangan. Atau bisa lihat dari Ibu Dedek tadi yang menyampaikan saran ditagih uang kas. Nah, ditagih uang kas bagaimana itu? Bisa jadi. Jadi mereka ada alasan yang berbeda-beda. Siswa mempunyai motivasi mengapa mereka melakukan sesuatu atau melanggar peraturan. Di sini di slide saya, di sini ya ada 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Ini ya Bapak Ibu ya. Siswa itu biasanya mereka mencari perhatian, masuk ke dalam faktor kasih sayang. Di rumah mereka bukan tidak disayang, kurang disayang, kurang diperhatikan. Akhirnya di sekolah mereka mencari-cari kesalahan, membuat dengan tidak masuk kelas, artinya akhirnya mereka diperhatikan. Itu adalah siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka adalah siswa yang harus kita tuntun. Semoga saja semua peserta didik yang kita didik bisa menjadi orang-orang yang mereka harapkan atau cita-citakan. Nah, di sini kasih sayang. Kita lihat tadi mereka ingin kabur dari sekolah, minggat dengan menaiki pagar. Guru tidak ada di kelas, bisa jadi itu masuk ke dalam kebebasan. Mereka ingin kebebasan dan kesenangan. Kebebasan dan kesenangan. Nah, yang tadi yang saya ceritakan, siswa ini terlambat karena dia malam-malam jualan ternyata Bapak Ibu. Artinya dia melakukan pelanggaran peraturan sekolah itu karena ingin bertahan hidup. Jadi rasa aman di sini berbeda-beda ya, karena kita sudah lihat kemajemukan siswa kita masing-masing. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda, yang tidak sama. Karena kita tugas guru itu semakin perkembangan zaman semakin banyak tugas gurunya. Terutama sekarang kita harus juga di sekolahan menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Tadi sudah saya lihatkan, ya sudah saya jelaskan dari hukuman, dari konsekuensi, yang terakhir ini segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, melanggar tata tertib sekolah, kita panggil dulu, ya, walaupun bukan wali kelas, siswa itu kita panggil dulu, kita tanyakan mengapa dia melakukan pelanggaran sekolah. Misal memakai sepatu warna merah, padahal peraturan sekolah kita warna hitam. Sama ya Bapak Ibu, setiap peraturan itu sama. Jadi di sini sekolah itu biasanya sama karena kita memakai sepatu hitam itu sudah diterapkan di setiap sekolah. Saya pikir setiap sekolah sama ya Bapak Ibu. Yang dari sekolah lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah sama dengan sekolah kami yang mewajibkan memakai sepatu hitam? Sama, Bu. Ya, sama. Ini ya waktu kita tinggal 4 menit lagi ya Bapak Ibu. Di sini sudah selesai. Di sini validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, di sini. Jadi rangkumannya Bapak Ibu, kita harus mendidik siswa itu sesuai dengan zamannya, Bapak Ibu.
Kita tidak boleh lagi menjadi penghukum. Tidak boleh lagi Bapak Ibu langsung kita hukum siswa. Kenapa kamu terlambat datang ke kelas? Bisa jadi dia sakit perut, ya. Kita tanya dulu, kenapa nak kamu terlambat masuk kelas ibu, masuk kelas bapak. Jadi kita tanya dulu. Nah, di sini saya simpulkan ya Bapak Ibu, kita menerapkan budaya positif. Silakan Bapak Ibu jika ada ide ya ingin menerapkan apa, bagaimana setelah webinar ini saya ingin menerapkan apa di sekolah saya. Misalnya dari sekolah kami tadi, sekolah SMP Negeri 4 Peluang ini kami menerapkan bersalaman saat datang dan saat pulang, saling sapa, saling menanya kabar. Jadi tercipta hubungan yang harmonis antara warga sekolah. Itu termasuk ke dalam budaya yang positif. Bapak Ibu boleh menerapkan apa saja di sekolah Bapak Ibu yang positif. Misalnya pagi-pagi yang piket itu sudah ya, yang pagi piket datang lebih awal, langsung menerapkan pembersihan di kelas. Itu juga budaya positif, artinya ada nilai tanggung jawab di sana. Bapak Ibu, karena kita tadi sudah, adakah yang ingin bertanya Bapak tentang materi budaya positif ini? Sudah kita bicara panjang lebar ya penjelasan, artinya kita sudah tidak boleh lagi menjadi penghukum. Siswa kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup? Cukup. Cukup Ibu Sitianur. Selamat bergabung Ibu Sitianur. Tutup. Adakah? Jika tidak ada ya, jadi yang harus kita tanamkan di sini, saya simpulkan, semoga kita menjadi pendidik yang tahu dengan sesuai dengan zamannya bahwa pendidikan itu tidak boleh kita langsung menjadi penghukum. Karena tadi diawali dengan doa ya Bapak Ibu, kita sesuai dengan kesepakatan, silakan. Mungkin Pak Daryanto bisa mimpin doa Pak Dar. Oke Bapak. Ibu. Ya. Ya silakan pimpin doa Pak. Tolong Pak. Baru pulang Jumatan. Iya. Daryanto. Pimpin doa Pak. Doa penutup. Penutup. Ya, semoga dengan kegiatan ini akan menjadi kebarokan kita bersama, kita sukses bersama untuk memajukan, terutama memajukan keluarga besar SMP Negeri 4 Peluang. Webinar berlangsung. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di prioritas di komunitas. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya jelas? Halo? Jelas. Ya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabarnya Bapak Ibu di hari Jumat yang berbahagia ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Ibu Rahma dari SMP Negeri 4 Keluang. Saya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Bapak Ibu, di hari ini saya juga calon guru penggerak angkatan 11. Saya mengangkat materi tentang budaya positif ya Bapak Ibu. Dari materi ini kita akan tahu bahwa materi tersebut bisa kita kembangkan, bisa kita laksanakan di sekolah. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bapak Ibu karena moderatornya sedang ada urusan dan saya juga salam kenal untuk seluruh guru yang sudah berkenan hadir di webinar Kombel sekolah kami ya, komunitas belajar sekolah kami. Nanti kita bisa sharing ya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu juga memiliki Kombel, insya Allah kami semua akan mengikuti Kombel yang Bapak Ibu laksanakan. Di sini ya Bapak Ibu, setelah perkenalan, mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar-mandir. Saya ucapkan selamat datang kepada dan terima kasih yang berkenan hadir. Di sini di kesempatan webinar ini, Bapak Ibu, jika suara saya jelas, saya akan membuat dulu, kita akan bersama-sama membuat dulu kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Kesepakatan kelas. Ya. Tepatnya kesepakatan webinar sebelum kita merujuk ke materi yang hari ini yang akan saya bagikan. Bapak Ibu yang saya hormati, guru-guru hebat, sebelum kita memulai webinar hari ini, ada satunya kita berdoa ya, lalu menghargai dan menghormati semua peserta webinar, lalu mengangkat tangan jika ada pertanyaan, saran, masukan, atau penguatan ya Bapak Ibu. Yang keempat, kita saling bekerja sama serta berkolaborasi. Yang kelima, berpartisipasi aktif. Yang keenam, ditutup dengan doa. Yang ketujuh, tidak lupa kita harus selalu semangat dan berbahagia. Adakah yang bersedia untuk memimpin doa? Dari Ibu Husnul, Ibu Hil Susistita, dan Ibu Dede, adakah? Jika tidak ada, baiklah kita mulai dengan berdoa. Kita mulai dengan berdoa dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Karena ini hari Jumat ya Bapak Ibu. Di sini hanya ibu-ibu, mungkin bapak-bapaknya sedang sholat. Saya akan membagikan materi yang saya angkat tentang budaya positif. Di sini ya Bapak Ibu, ibu-ibu, jika nanti akan ada sertifikat yang didapat ketika mengikuti webinar tersebut. Dan saya akan membagikan tentang budaya positif ini. Ini budaya positif yang dilaksanakan di sekolah kami ya Bapak Ibu. Di sini biasanya namanya sekolah, ya di sekolahan kami biasanya kami membudayakan bersalaman, saling bertegur sapa dengan setiap guru dan juga dengan peserta didik. Jadi membina keharmonisan di lingkungan sekolah kami. Itulah budaya positif yang kami laksanakan di sekolah, khususnya di SMP Negeri 4 Keluang ini.
Ibu-ibu yang saya hormati, kita akan melanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada tentang disiplin positif, keyakinan kelas. Bentar ya, Ibu ya. Ini disiplin positif, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, motivasi hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ini biasanya ada di sekolahan kita, disiplin positif, misalnya kita dalam manajemen waktu. Ketika kita menjadi contoh, role model untuk siswa kita, untuk tepat waktu, maka maka siswa akan mengikuti. Nah, disitulah budaya positif yang kita kembangkan. Nah, di sini disiplin positif. Lanjut ya, saya mempunyai pertanyaan pemantik di sini tentang budaya positif. Saya yakin di sekolahan Bapak Ibu pasti sudah melaksanakan budaya positif. Hanya saja apa yang sudah kita dapatkan dari hari ini semoga menjadi inspirasi, semoga menjadi tambahan ide atau masukan agar bisa kita laksanakan di sekolah kita. Ini ya Bapak Ibu, silakan pertanyaan pemantik di sini, apa itu budaya positif? Adakah yang bersedia menjawab? Silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab tentang apakah itu pengertian dari budaya positif. Ada yang mau menjawab? Jika mau menjawab, silakan raise hand-nya, Bapak Ibu. Bagaimana? Adakah yang ingin menjawab, Bu? Budaya positif. Jadi sudah tadi kita saling tahu ya bahwa budaya positif itu adalah budaya yang namanya positif itu baik yang kita kembangkan di sekolah kita. Misal dari SMP Negeri 4 tadi kami mengembangkan saling bersalaman, saling bertegur sapa, saling mengucap salam saat mau datang ke sekolah dan mau pulang ke sekolah. Bukan hanya dengan rekan sejawat tapi juga dengan siswa. Jadi itu merupakan kebiasaan baik yang kami laksanakan di sekolah kami. Ada ya, di sini saya lihat ada sekolah lain juga, Ibu. Silakan mengangkat tangan, ada ya, Ibu Husnul Basria, Ibu Anisatun. Di sini, silakan Bu. Baik ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Jika tidak ada, di sini sudah ya Bapak Ibu. Di sini sudah dijelaskan bahwa mengapa. Nah, mengapa kita perlu menerapkan budaya positif pada diri dan lingkungan. Ya tentu saja budaya yang positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya menjadi karakter sekolah kita. Misalnya tadi, manajemen waktunya yang baik, budaya positif yang kita terapkan akan menimbulkan nilai-nilai yang baik juga. Misal kita menerapkan dengan siswa juga nih ya. untuk piket datang lebih awal. Nah, maka itu akan menjadi kebiasaan baik bagi siswa. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu, slide berikutnya. Di sini tentang budaya positif. Iya. Jadi budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, karena dia akan berpengaruh bagi yang lainnya. Ketika budaya positif itu sudah menjadi kebiasaan, maka itu sudah menjadi hal yang
lumrah yang tidak aneh lagi di sekolah yang kita terapkan. Di sini budaya positif, lingkungan positif ketika sudah menjadi budaya, hal-hal yang baik itu maka berefek berpengaruh kepada lingkungan sekolah kita. Dan keyakinan kelas yang kita buat biasanya dengan siswa. Tadi kita sudah membuat keyakinan webinar secara bersama-sama. Ya, doa, menghormati, saling menghargai, berpartisipasi positif. Nah, di sini kita juga akan lanjut ke keyakinan kelas slide-nya. Silakan ya Bapak Ibu, ketika kita menjadi guru itu boleh saja ya kita membuat keyakinan kelas yang ditempel di kelas dengan izin wali kelas. Boleh kita tempel keyakinan kelas sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Jika kita adalah guru mata pelajaran seperti saya ya, bahasa Inggris, boleh kita tempel walaupun saya bukan wali kelas, kita tempelkan ke kelas 7 misalnya 71. Pelajaran mata pelajaran PPKN boleh kita tempelkan ketika kita masuk di jam pelajaran kita, ibu-ibu, kita mematuhi apa kesepakatan kelas yang telah kita bikin itu tadi. Boleh, jadi saya juga masih belajar kemarin dan saya bertanya kepada instruktur saya karena saya calon guru penggerak angkatan 11, ternyata boleh bukan hanya wali kelas yang menempelkan kesepakatan kelas kita juga guru mata pelajaran boleh menempelkan kesepakatan yang kita bikin dengan siswa, yang kita sepakati bersama siswa. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Bagaimana? Ada sanggahan atau kita lanjut? Lanjut, Bu. Baik, kita lanjut. Kita lanjutkan ya. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Masih. Semoga masih semangat. Nah, di sini lanjut ya ke keyakinan kelas. Jadi itu ya Bapak Ibu, semoga menjadi inspirasi. Silakan Bapak Ibu membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Misal tidak boleh mengerjakan pelajaran lain ketika pelajaran kita. Itu sudah. Jadi sanksinya apa? Apa siswa disuruh mengambil sampah 5 sampah. Nah, itu kan efeknya bagus untuk sekolah, untuk kelas. Jadi untuk kebersihan. Silakan Bapak Ibu membuat peraturan sendiri bersama siswa, tapi disepakati oleh siswa. Misal ke WC, nah hanya 1 kali, tidak boleh lebih dari 3 kali. Boleh ya. Jadi kita merdeka ya Bapak Ibu, merdeka dalam artian membuat kesepakatan kelas bersama siswa. Jadi siswa, pembelajaran kita juga berpihak kepada siswa. Siswa boleh memberikan ide atau saran kepada kita, memberikan saran kepada kita bagaimana Bu ini jika nomor 4 bagaimana anak-anak keyakinan atau kesepakatan kelas yang kita buat ini bagaimana nomor 4 apa yang pertama doa yang kedua harus menggunakan seragam sesuai dengan harinya boleh bebas ya Bapak Ibu ya kita lanjut slide berikutnya jadi sebagai guru ini kita mempunyai 5 posisi kontrol Bapak Ibu kita mempunyai 1 penghukum 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Posisi yang paling baik itu ibu-ibu kita harus bisa sebagai manajer. Disitulah kita disarankan untuk bisa menjadi manajer, bukan sebagai pemberi rasa bersalah. Misalnya penghukum juga tidak boleh. Siswa terlambat, kita harus tahu dulu ibu-ibu latar belakangnya karena siswa-siswa kita ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang ekonomi yang berbeda. Mereka tidak sama karena majemuk ya, berbeda-beda. Misal kita ada suatu kejadian kenapa siswa itu datang terlambat. Setelah kita observasi, kita lihat latar belakangnya, ternyata
siswa ini harus berjualan dulu malam-malam. Nah, makanya menyebabkan siswa ini kesiangan, Bapak Ibu. Maka kita tidak boleh langsung menghukum, lari nak 10 keliling. Tidak boleh. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, guru sudah tidak boleh lagi menjadi penghukum. Ya, karena biasanya siswa yang sudah mempunyai latar belakang berbeda itu orang tuanya bercerai, ada orang tuanya bercerai, tinggal dengan neneknya. Kita lihat di rumah dia sudah dimarah, di sekolah dihukum. Akhirnya kita sebagai pendidik, penuntun, akhirnya siswa itu tidak mau lagi sekolah karena beratnya tekanan dari sekolah, ya. Itu yang saya dapatkan ya Bapak Ibu, semoga menjadi inspirasi bahwa guru itu sudah tidak dibolehkan lagi. Kita harus menanamkan diri bahwa kita sudah tidak boleh lagi menjadi penghukum. Jadi kita harus lihat dulu latar belakangnya, ekonominya, keluarganya kita, karena di sini sudah tidak menutup kemungkinan ya, menutup kemungkinan siswa-siswa yang kita ajar itu berbeda-beda, baik dari ekonomi, baik dari silsilah keluarga, karena di lingkungan kami ini juga banyak yang mengalami anak-anak broken home. Nah, di situ juga kami menerapkan di situ, melihat latar belakang dari keluarganya. Itu ya Ibu ya. Bagaimana Bu? Kita lanjut slide-nya. Lanjut, Bu. Kita lihat dulu ya sebentar. Manajer. Nah, manajer ini yang paling baik ya. Kalau sebagai teman, kalau sebagai manajer ini kita sudah bisa posisi yang paling baik. Ketika kita menjadi pembuat merasa bersalah, siswa merasa bersalah. Jadi artinya rasa bersalah itu mereka mendapatkan tekanan. Masih semangat Ibu-ibu? Ngantuk, ada yang menguap ya? Masih. Semoga masih semangat karena hari ini hari Jumat ya Ibu-ibu. Saya melihat jamnya, memang jamnya kita pulang dari sekolah. Di sini pulang sekolah kita lanjutkan dengan tetap mencari ilmu, mencari informasi. Semoga menjadi wadah untuk kita saling berkomunikasi, berkolaborasi setelah ini. Ini Kombel, kelompok belajar dari SMP Negeri 4 Keluang. Nama saya tadi sudah saya jelaskan ya, nama saya Ibu Rahma yang mengampu mata pelajaran bahasa Inggris. Salam kenal Bapak Ibu. Saya ulangi lagi. Ini selanjutnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ya, kita sebagai guru ini sekarang dihadapkan dengan kemajuan zaman yang berbeda-beda. Anak disesuaikan, harus kita didik sesuai dengan kodratnya. Bagaimana itu sesuai dengan kodratnya? Jadi anak-anak yang masih umur SD tidak bisa kita paksakan untuk mengerjakan pembelajaran SMP. Sekarang kita berikan mereka kebebasan untuk memberikan saran di sekolah, memberikan ide mereka agar mereka tidak malu, tidak merasa terbebani di sekolah. Disitulah kita sebagai guru di sini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu sudah saya jelaskan ya Ibu-ibu, mereka itu spontan, jadi langsung, secara langsung. Kamu terlambat, kamu berlari 10 keliling lapangan, kamu tidak bolos. Nah, kamu bolos 3 hari. Tanpa kita tahu alasannya, langsung kita beri hukuman. Kamu silakan bersihkan WC sampai pulang. Nah, itu termasuk hukuman. Hukuman itu berbeda dengan konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau konsekuensi, kita menanyakan dulu dengan siswa, bagaimana? Kamu bisa tidak? Bagaimana ini hukuman ini kamu
bukan hukuman ya, bagaimana kesepakatan agar dia tidak mengulangi lagi kesalahan dia. Itu tujuan ibu-ibu, tujuan guru-guru, bapak ibu itu baik ya. Kita ini profesi yang mulia, mendidik, karena semoga menjadi amal jariah kita karena sangat luar biasa. Anak-anak yang sekarang juga mereka luar biasa, kita ditekankan untuk pendidikan moral, ya, kita juga ditekankan untuk bisa mendidik anak dengan sabar, menekan emosi kita bagaimana sesuai dengan apa yang sudah kemajuan zaman ini berkembang. Kalau dulu kan kita marah, orang tua langsung berpihak kepada gurunya. Kamu yang harusnya memotong rambut. Nah, sekarang sudah banyak kejadian ya Bapak Ibu terjadi bahwa langsung orang tua langsung menyalahkan guru. Orang tua langsung menyalahkan guru manakala anak itu diberi konsekuensi. Misalnya kita ya sudah memberikan sama anak, nak kalian harus potong rambut misalnya. Nah, siswa itu tidak mau potong rambut. Akhirnya setelah 1 minggu kita beri waktu, mereka masih tidak potong rambut. Akhirnya guru mengambil tindakan dengan memotong rambut sedikit dulu, lalu dipotong lagi. Orang tua tidak senang. Nah, itulah tantangan bagi kita di era modern zaman sekarang ini ya Bapak Ibu, gimana kita dituntut untuk terus mengembangkan diri. Nah, salah satunya dengan ini saya sangat apresiasi, berterima kasih kepada yang sudah hadir di sini, yang sudah ikut webinar ini. Insya Allah webinar ini Bapak Ibu berlangsung hanya 40 menit, Ibu-Ibu. Gimana? Silakan yang saya lihat ada dari sekolah lain, terima kasih ya. Nanti kita bisa saling bertukar informasi. Saya juga nanti menunggu undangan mungkin dari Bapak Ibu yang mempunyai kombel webinar. Nah, webinar kita bisa saling ikut ya. Tinggal promosikan saja di WA. Kami insya Allah siap untuk ikut. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak boleh langsung spontan. Cari dulu latar belakang siswa melakukan kesalahannya. Karena biasanya peserta didik yang melakukan kesalahan itu melakukan hal-hal yang melanggar peraturan atau keyakinan atau peraturan ke sekolah, mereka ada dasarnya, ada alasannya. Nanti kita ke segmen selanjutnya itu ada alasannya. Di sini saya lihatkan di sini sudah ya, jadi kita tidak boleh menjadi penghukum. Nah, konsekuensi ini siswa, silakan siswa memberi pendapatnya. Misal jika kalian terlambat, kalian harus, tanya dulu kenapa, mengapa terlambat. Alasannya yang dibuat-buat, alasannya itu nanti ketahuan. Karena kita sebagai guru ini pasti sudah berpengalaman dan tahu siswa yang memang benar-benar berkata benar dan yang tidak berkata benar. Nah, kita yang harus mendidik karakter siswa. Bisa mendidik selain orang tua, tugas kita di sekolah juga mendidik karakter siswa. Itu tadi dengan budaya positif, kita bisa lihat siswa yang datangnya tepat waktu. Kita lihat siswa yang tidak masuk sekolah, siswa yang tidak taat dengan peraturan seragam. Misal pakai baju putih biru, dia pakai baju batik. Putih biru, dia pakai baju olahraga. Padahal bukan jamnya. Lanjut ya Ibu-Ibu ya. Lanjut. Kita lanjutkan di sini. Setelah ini ya syaratnya tadi sebagai kita tidak boleh menjadi penghukum. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat siswa yang mau minggat ini ya, sekolahnya yang punya pagar, mereka berusaha untuk minggat berjamaah ini. Ada 6 siswa yang saling bantu untuk minggat saat pelajaran sekolah. Nah, di sini ya Bapak Ibu, kembali lagi peran kita sebagai pendidik. Nah, kita ini sebagai pendidik yang
tugasnya itu terlihat mudah tapi berat ya Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah mempunyai pengalaman masing-masing di dunia pendidikan ini bagaimana menghadapi siswa, bagaimana kita melihat latar belakang siswa. Di sini lihatlah ya Bapak Ibu ya, ini biasa. Kalau sekolah berpagar, mereka sudah dikasih pagar, masih saja menaiki pagar dan berusaha untuk kabur dari sekolah. Ini banyak tugasnya, bukan hanya kita sebagai guru, kita berperan aktif semua, dari security, dari satpam, dari kepala sekolah, dari guru BK. Kita harus saling berkolaborasi karena tidak bisa kita selesaikan dengan satu orang saja, apalagi guru mata pelajaran harus dengan wali kelas, harus dengan guru BK, kita tingkatkan lagi ke satpam, kita tingkatkan lagi ke kepala sekolah. Agar apa? Agar siswa merasa bertanggung jawab dan mereka tahu salah mereka, tidak diulangi lagi. Ini ya contohnya ke pelanggaran di sekolah. Biasanya ini siswa-siswa yang besar, ini sudah besar. Kalau SD ya mungkin ada ya yang sudah bisa minggat-minggat, itu mungkin ada satu dua. Tapi kebiasaan untuk minggat ini, manjat-manjat pagar, ini biasanya sudah dilaksanakan oleh siswa-siswa yang besar. Bagaimana kita menanggapinya ya, kita tanya dulu, kita panggil dulu satu-satu siswa yang terlibat dalam kesalahan yang mereka buat ini. Baik Bapak Ibu, ini kepala sekolah kami sudah bergabung. Terima kasih Pak Gani, mungkin sholat Jumat. Ibu Wahyuni, terima kasih. Yang lainnya juga dari sekolahan lain, saya sangat apresiasi Ibu Dede, Ibu Ida, Ibu Matematika Rin ini, Ibu Wahyuni. Semuanya terima kasih sudah berkenan hadir. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, di sini Ada. Telepon kan kita kan. SMP Pak Gani. di sini ya Bapak Ibu, kita lihat ya 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi Bapak Ibu setelah kita telaah bahwa siswa itu melanggar peraturan karena mereka adanya motivasi. Biasanya siswa yang tadi digambar ini tadi mungkin motivasinya ingin kesenangan ya. Ya gambar yang tidak makan. Di sini kesenangan ya Ibu, akuntansi diri. Nah, ya, mereka ingin mengembangkan diri, pencapaian status, tanggung jawab, penghargaan, sosial, rasa aman, dan fisiologis. Adakah yang mau memberi saran, pendapat, bagaimana dengan gambar ini? Apa yang menjadi motivasi mereka? Motivasi siswa dalam melaksanakan untuk kabur dari sekolah. Guru tidak berada di kelas. Apa Bu? Siti Halimah, silakan Bu. Guru tidak ada di kelas. Guru tidak ada di kelas. Ya, bisa jadi ya Ibu-ibu ya, ini pengalaman pribadi ya. Ibu Siti Halimah, terima kasih. Adakah yang ingin memberi lagi? Ibu Ida? Rumah sakit deh. Nah, ya itu karena dia ada Pasek. Nah, galak, dia makan situ. tambah. Baik ya, kita lanjut berikutnya. Mungkin lah guru tidak ada di kelas atau mereka Lupa ditagih uang kas, Bu. Hah? Apa Ibu Dede? Ditagih uang kas. Ditagih uang Lagi uang kas. kas, jadi kabur. Kabur. Ibu Ida, Aryani, silakan Bu Ida. Baik ya, kita lanjut berikutnya ya. Jadi macam-macam ya alasan siswa itu, artinya jika tidak guru tidak ada di kelas, pastinya mereka ingin adanya kesenangan. Atau bisa lihat dari Ibu Dedek tadi yang menyampaikan saran,
Ganggu guru. ditagih uang kas. Nah, ditagih uang kas bagaimana itu? Bisa jadi mereka ada alasan yang berbeda-beda. Siswa mempunyai motivasi mengapa mereka melakukan sesuatu atau melanggar peraturan. Di sini di slide saya, di sini ya ada 5 kebutuhan dasar manusia: penguasaan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang. Ini ya Bapak Ibu ya, siswa itu biasanya mereka mencari perhatian, masuk ke dalam faktor kasih sayang. Di rumah mereka bukan tidak disayang, kurang disayang, kurang diperhatikan. Akhirnya di sekolah mereka mencari-cari kesalahan, membuat dengan tidak masuk kelas, artinya akhirnya mereka diperhatikan. Itu adalah siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Mereka adalah siswa yang harus kita tuntun. Semoga saja semua peserta didik yang kita didik bisa menjadi orang-orang yang mereka harapkan atau cita-citakan. Nah, di sini kasih sayang. Kita lihat tadi mereka ingin kabur dari sekolah, minggat dengan menaiki pagar. Guru tidak ada di kelas. Bisa jadi itu masuk ke dalam kebebasan. Mereka ingin kebebasan dan kesenangan. Kebebasan dan kesenangan. Nah, yang tadi yang saya ceritakan, siswa ini terlambat karena dia malam-malam jualan ternyata Bapak Ibu. Artinya dia melakukan pelanggaran peraturan sekolah itu karena ingin bertahan hidup. Jadi rasa aman di sini berbeda-beda ya, karena kita sudah lihat kemajemukan siswa kita masing-masing. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda, yang tidak sama. Karena kita tugas guru itu semakin perkembangan zaman semakin banyak tugas gurunya. Terutama sekarang kita harus juga di sekolahan menerapkan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Tadi sudah saya lihatkan, ya sudah saya jelaskan dari hukuman, dari konsekuensi, yang terakhir ini segitiga restitusi. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, melanggar tata tertib sekolah, kita panggil dulu, ya, walaupun bukan wali kelas, siswa itu kita panggil dulu, kita tanyakan mengapa dia melakukan pelanggaran sekolah. Misal memakai sepatu warna merah, padahal peraturan sekolah kita warna hitam. Sama ya Bapak Ibu, setiap peraturan itu sama. Jadi di sini sekolah itu biasanya sama karena kita memakai sepatu hitam itu sudah diterapkan di setiap sekolah. Saya pikir setiap sekolah sama ya Bapak Ibu. Yang dari sekolah lain bagaimana Bapak Ibu? Apakah sama dengan sekolah kami yang mewajibkan memakai sepatu hitam? Sama Bu. Ya, sama. Ini ya waktu kita tinggal 4 menit lagi ya Bapak Ibu. Di sini sudah selesai. Di sini validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas. Nah, di sini. Jadi rangkumannya Bapak Ibu, kita harus mendidik siswa itu sesuai dengan zamannya, Bapak Ibu. Kita tidak boleh lagi menjadi penghukum. Tidak boleh lagi Bapak Ibu langsung kita hukum siswa. Kenapa kamu terlambat datang ke kelas? Bisa jadi dia sakit perut, ya. Kita tanya dulu, kenapa nak kamu terlambat masuk kelas ibu, masuk kelas bapak. Jadi kita tanya dulu. Nah, di sini saya simpulkan ya Bapak Ibu, kita menerapkan budaya positif. Silakan Bapak Ibu, jika ada ide, ya ingin menerapkan apa, bagaimana setelah webinar ini saya ingin menerapkan apa di sekolah saya. Misalnya dari sekolah kami tadi, sekolah SMP Negeri 4 Peluang ini kami menerapkan bersalaman saat datang dan saat pulang, saling sapa, saling menanya kabar. Jadi tercipta hubungan yang harmonis antara warga sekolah. Itu termasuk ke dalam budaya yang positif. Bapak Ibu boleh menerapkan apa saja di sekolah Bapak Ibu yang positif. Misalnya pagi-pagi yang piket itu sudah ya, yang pagi piket datang lebih awal, langsung menerapkan pembersihan di kelas.
Itu juga budaya positif, artinya ada nilai tanggung jawab di sana. Bapak Ibu, karena kita tadi sudah, adakah yang ingin bertanya Bapak tentang materi budaya positif ini? Kita bicara panjang lebar ya, penjelasan, artinya kita sudah tidak boleh lagi menjadi penghukum. Siswa kita mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup? Cukup. Cukup Ibu Sitianur? Selamat bergabung Ibu Sitianur. Tutup. Adakah? Jika tidak ada ya, jadi yang harus kita tanamkan di sini, saya simpulkan, semoga kita menjadi pendidik yang tahu dengan sesuai dengan zamannya, bahwa pendidikan itu tidak boleh kita langsung menjadi penghukum. Karena tadi diawali dengan doa ya Bapak Ibu, kita sesuai dengan kesepakatan, silakan. Mungkin Pak Daryanto bisa mimpin doa Pak Dar. Oke Bapak. Ibu. Ya, Ya silakan pimpin doa Pak. Tolong Pak. baru pulang Jumatan nih. Iya. Dari Pimpin doa Pak. Doa penutup. Penutup. Ya, semoga dengan kegiatan ini akan menjadi kebarokan kita bersama, kita sukses bersama untuk memajukan, terutama memajukan keluarga besar SMP Negeri 4 Pluang.